Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Dumadi Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, Kang Togo ya. Di kesempatan kali ini, semoga saudara-saudaraku semuanya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jasmani dan rohaninya. Nah, semoga yang saat ini sedang sakit, baik jasmaninya dan rohaninya ya, semoga segera disembuhkan. Bagi Anda mungkin yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi dan sebagainya, semoga segera diberi keluasan dalam kesempitan yang dialami. Kali ini saya hadir menyapa buat Anda semuanya ya, dan berbagi sedikit pengalaman. Pengalaman ini saya ambil dari kakek saya ya. Tapi sebelumnya saya hanya menyapa buat sahabat saya yang di Bangka Belitung ya, Bang Yusuf. Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu beserta keluarga, Bang Yusuf. Terima kasih. Ini saya dapat batu ini dari Kang Yusuf ya. Batunya bagus sekali. Nah, ini ya. Ini namanya adalah kecubung es. Kalau dipakai ini menenteramkan jiwa, juga membuat pikiran dan hati menjadi tenang ya. Tapi hakikat dari batu ini sebetulnya bukan itu ya, bukan batunya yang bikin tenang dan nyaman di hati, tapi gimana cara kita mengolah melalui pikiran dan hati kita supaya tenang dan tentram tentunya ya. Kalau kita melihat keindahan dari sebuah batu ini yang warnanya sangat indah, bening, tembus pandang seperti air, filosofinya kita dapat, sehingga kita dalam memandangnya itu timbullah sebuah energi positif di dalam diri kita, karena batu ini termasuk disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk hiasan ya, hiasan para pria yang suka pakai batu mulia ya. Yang penting jangan dipakai emas ya. Ini harus embannya itu pakai titanium atau perak saja. Ini saya bagi cerita pengalaman pada saudara semuanya. Ini pengalaman saya ambil dari kakak saya. Kakak saya itu dulu beliau jarang mandi ya. Mandinya setahun sekali itu tiap tanggal 1 Suro. Tapi anehnya ketika saya dekat dengan beliau ternyata tidak berbau. Aromanya masih aroma yang biasa seperti orang yang tidak pernah mandi. Karena orang yang tidak mandi kan pasti berbau ya. Padahal 1 tahun itu nggak mandi, tapi beliau masih tetap wangi. Malah justru semakin lama semakin wangi. Padahal dia tidak menggunakan parfum. Beliau orang lawas ya, nggak tahu itu parfum ya. Dan suatu ketika saya bertanya, apa rahasianya kok seperti itu? Dan alhamdulillah dia menjawab. Akhirnya dibukalah sedikit rahasia kepada saya yang ini saya bagikan kepada Anda, dan nanti ya. Kenapa beliau nggak mandinya cuma 1 tahun sekali pada bulan 1 Suro, tapi badannya malah wangi ya. Nah, di sini ada sebuah lagu spiritual yang perlu dijalankan untuk mencapai tingkat demikian. Sekian lama belajar terus ya, memahami
dan memahami. Ternyata untuk mencapai tataran fokus dengan diri sendiri itu sangatlah sulit, tidak gampang. Saya mencoba untuk mengikuti, diam seperti kakek, berbicara seperlunya, tapi ternyata saya gagal. Entah itu pembicaraan yang baik dalam menilai seseorang, entah itu dari keburukannya atau kebaikan. Saya kelepasan, saya sering berucap demikian, sehingga saya gagal. Saya waktu itu mencoba untuk tidak mandi dalam waktu 1 hari. Ternyata badan saya masih bau, keringat saya masih bau aromanya. Akhirnya saya belajar lagi, saya untuk diam, tidak berucap, tidak ngobrol apa-apa. Paling kalau ditanya sesuai dengan jawaban saja, perlunya saja. Ketika saya melakukan itu, Masya Allah, dalam waktu 1 minggu saya tidak mandi, badan saya tidak berbau. Bahkan sampai saya suruh orang-orang terdekat saya untuk mencium badan saya, dan mereka berkata, enggak bau katanya. Nah, orang-orang zaman dahulu kala memang luar biasa untuk di dalam lagunya. Coba bayangkan, tanpa kita membicarakan kebaikan orang ataupun keburukan orang, di zaman sekarang sangat susah. Padahal waktu kecil dulu saya sudah diajari sama kakek saya, dan saya cuman lulus 1 minggu saja. Ya, untuk selanjutnya ya saya normal kembali, saya mandi tiap hari. Kita bisa bertahan demikian, betapa luar biasanya karomah yang didapatkan oleh hal-hal spiritual kita itu. Ya, ini hanya berbagi saja sedulur. Ternyata untuk tidak makan daging, makan makanan yang sifatnya bernyawa, juga tidak berucap sembarangan, itu sangatlah sulit, tidak mudah untuk dilakukan. Lalu apa lakunya sedulur? Kenapa kakek saya ini saya pelajari di kehidupan sehari-harinya. Ketika beliau bekerja, beliau beraktivitas, melihat beliau ini jarang bicara ya. Beliau berbicara itu hanya perlu saja. Dan dari sekian pantauan saya dalam 1 tahun itu, saya tidak pernah mendengar kakek bicarakan baik itu kebaikan orang atau bukan orang. Kakek tidak pernah membahas 1 orang pun di dalam kata-katanya. Beliau sangat pendiam, dan beliau makan pun berhati-hati. Saya melihat beliau hanya makan sekedarnya saja, itu pun terkadang hanya dengan sayuran, dengan tempe, dengan tahu. Dan beliau pun cuma minum air putih, tidak minum berbagai macam minuman. Dari sini saya tangkap, apakah ini rahasia-rahasia yang dilakukan oleh kakek saya. Ketika saya tanyakan, ternyata benar. Kalau kita sering membicarakan entah itu kebaikan orang ataupun keburukan orang, ternyata terkadang pasti ada sampah di dalamnya. Kemungkinan ketika kita membicarakan kebaikan orang, itu yang datang adalah sesuatu yang masih original, sesuatu yang hangat untuk dibahas, menjadikan sebuah referensi kesemangatan untuk mencapai tataran tingkat rohani, karena kebaikan orang yang kita pandang dan kita bicarakan. Kalau menurut saya ini tidak masalah untuk dibahas, tapi kakek saya tidak pernah membicarakan hal itu. Dan yang kedua, ketika kita mengatakan keburukan orang, tentunya banyak sampah yang keluar dari mulut kita. Nah, kalau ini jelas
ini akan menimbulkan bau-bau busuk ya di dalam lisan kita. Alhamdulillah saya bisa belajar dengan para guru-guru yang sekarang ini, sehingga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi sebuah pelaku spiritual. Untuk selalu belajar dan belajar, baik pelajaran yang terima dari Gus Robik, dari Mursyid, juga pelajaran dari Kang Agus Santosa ya, Mursyid. Ini juga beliau kebetulan mengajarkan tentang ini, bagaimana dengan yang namanya sahadat wangi. Sudah bisa bersahadat yang disebut dengan sahadat wangi, maka keringatnya tidak bau walaupun jarang mandi, dan tentunya wanginya bukan hanya dari luar saja, tapi dari dalam, dengan selalu menanamkan kebaikan sifat yang luhur, dengan menjaga ucapan dan lisan, tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan dalam melakukan sebuah interaksi baik dengan keluarganya dan lingkungan masyarakatnya tentunya. Saudaraku dimanapun yang berada, dengan lagu ini semoga kita diberi kekuatan untuk mencapai perjalanan spiritual rohani yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin melakukan lagu-lagu seperti itu, kita ambil contoh pembelajaran dari orang-orang terdahulu, leluhur kita, kakek nenek kita. Kalau dengan melakukan testimoni ini, silakan nggak dilakukan. Jangan pernah bicarakan keburukan ataupun kebaikan orang. Cukup diam saja, saksikan dengan penyaksian yang maha sempurna bahwa segala sesuatu sudah dititahkan yang maha kuasa. Dan jangan memakan yang sifatnya bernyawa. Silakan dicoba. Ini lagu yang sangat istimewa ya. Ya, kita namanya manusia banyak kekuatan tentunya. Minimal kita berusaha untuk mencobanya, untuk selalu berbuat kebaikan dimulai dari kehidupan kita sehari-hari, dengan selalu meneliti apa-apa saja yang kita lakukan dalam dalam apa saja. Tentunya dengan ilmu sahadat wangi ini ada pembimbingnya ya. Lah untuk sekedar latihan mah nggak dilakukan. Kalau nanti ingin mendapatkan sebuah ilmu ini, silahkan belajar dengan ahlinya. Bisa belajar dengan mursyid-mursyid, dengan Robik, ataupun dengan Kang Agus Santosa yang ditelepon, karena beliaulah yang berhak mengajari panjenengan. Saya hanya berbagi pengalaman, silakan dicoba untuk pelatihan saja. Ketika nanti Anda sudah bertemu dengan Gus Robik ataupun Kang Bagus Panani atau Kang Agus Santosa, Anda akan diberikan ilmu yang demikian, dan itu sah langsung dari mursyid. Jadi ini saya tidak dari sebuah ajaran detail, saya hanya ingin memberikan sebuah warna di dalam kerohanian panjenengan semua. Mari kita belajar untuk selalu introspeksi diri ya. Jadi dengan selalu berhati-hati menjaga lisan kita,
menjaga perilaku kita di kehidupan sehari-hari, supaya kita menyebarkan di keluarga kita, di lingkungan kita, laku-laku seperti ini ya. Lebih mendingan kalau kita sering membicarakan kebaikan orang daripada kita membicarakan keburukan orang. Kalau kita membicarakan kebaikan orang, kita akan mendapatkan sebuah pelajaran, sebuah kesemangatan bagaimana caranya untuk kita demikian. Tapi kalau kita membahas keburukan orang, tentunya kita akan mendapatkan sampah di dalam pembahasan itu. Nah, ketika pembahasan kita untuk membahas keburukan orang, kita mendapat sampah, tentunya lama-kelamaan sampah ini akan berbau karena tertimbun ya. Makanya menyebabkan kita ini bau sampah dan dituhirkan menjadi keringat manusia, seperti itu. Saudara-saudaraku di mana saja berada, kali ini saya membagikan kisah pengalaman yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Inilah rahasia kenapa orang dulu ya seperti kakak saya, beliau mandi satu tahun sekali, cuma tanggal 1 Suro, tapi beliau tidak berbau, keringatnya malah justru wangi. Dan inilah rahasianya, karena beliau menjaga lisannya. Beliau berucap hanya seperlunya saja, tanpa membahas orang lain. Beliau pun makan dari makanan yang aman dari sifat-sifat hewani, melainkan beliau makan dari sifat-sifat rohani. Kalau yang kita makan dari tumbuh-tumbuhan itu sifat rohani, sayur dan juga buah-buahan dan juga palawija dan sebagainya, termasuk tempe, tahu, itu adalah makan rohani ya, sayur mayur, buah-buahan itu mangga dikerjakan. Kalau Anda ingin melakukan sebuah inovasi atau sebuah testimoni, lakukan, nanti akan Anda dapatkan sebuah karamah di luar nalar panjenengan semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya berharap untuk panjenengan, semoga Anda selalu menjaga kondisi, untuk selalu bersikap tenang dalam menghadapi kehidupan ini, karena jangan lupa ketenangan itu sangat dibutuhkan untuk mencapai kerohanian tingkat tinggi ya, untuk mencapai tujuan kepada Sang Ilahi. Terima kasih. Saatnya itu mati. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.